Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Untuk pertemuan pertama ini, karena pertemuan kemarin adalah pertemuan perkenalan saja, jadi saya hanya memperkenalkan terkait dengan materi-materi dasar tentang konstitusi. Hari ini kita akan membahas secara mendalam terkait dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kalau kita melihat dari asal muasal munculnya Mahkamah Konstitusi, itu memang difungsikan sebagai the guardian of the Constitution atau penjaga konstitusi. Nah, akan tapi yang kemudian teman-teman harus pahami bahwa konsep yang muncul dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu semata-mata adalah konsep penjaga konstitusi saja, bukan konsep the protector. The guardian dan juga the protector mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kita mengacu pada beberapa negara, sebagai contoh adalah Amerika Serikat, konstitusi mempunyai peran juga sebagai pelindung hak asasi manusia atau the protector of human rights. Nah, sementara itu di Indonesia, apabila kemudian suatu norma itu melanggar konstitusi, maka norma itu harus diuji terlebih dahulu. Harus ada permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa kemudian orang per orang mengajukan meminta perlindungan atau meminta dilindungi hak asasi manusianya apabila dilanggar oleh negara. Prosesnya bukan di Mahkamah Konstitusi kalau dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kalau kita melihat ini, ada salah satu penjelasan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sebenarnya untuk apa ya, fungsinya apa Mahkamah Konstitusi itu dibentuk pada tahun 2003. Ya, saya bacakan. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan UUD NRI 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Ya, saya menggarisbawahi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. Ya, karena itulah kemudian segala problematika terkait ketatanegaraan, mulai dari pengujian undang-undang, yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah pemilu, masalah partai politik, dan juga masalah lembaga negara, ini menjadi kewenangan-kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi ini memang mempunyai peran untuk menafsirkan the soul of interpretation of constitution. Jadi dia mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Ya, kalau kita mengacu pada fakta sebelum adanya amandemen, maka yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi adalah MPR. Jadi MPR membentuk konstitusi dan dia juga mempunyai kewenangan untuk menafsirkannya. Nah, akan tapi ketika kemudian amandemen dilakukan pada tahun 2002 ya terakhir, kemudian diciptakan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, maka sejak itu
Mahkamah Konstitusi menjadi the source of interpretation. Jadi dia punya kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah kewenangan penafsiran konstitusi hanya bisa dilakukan sepanjang kemudian ada permohonan dari orang yang dianggap dirugikan oleh norma tersebut. Jadi tidak bisa kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan fatwa atau memberikan pendapat hukum terhadap suatu perkara. Nah, saya contohkan kemudian kasus yang terjadi pada kasus PKB ya, tanggal 21 April tahun 2004 ya, pada waktu itu kemudian PKB mengajukan fatwa terkait penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Pada waktu itu MK membalas surat yang disampaikan oleh PKB sebagai berikut, saya bacakan sebentar ya. Permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung tidak dapat dipenuhi. Salah satu alasannya ialah karena menurut ketentuan Undang-Undang Dasar RI 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 24C ayat 1, di mana pemberian fatwa tidak ditentukan sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lagi pula materi fatwa yang para pemohon mintakan pertimbangan hukumnya menyangkut pelaksanaan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menilainya. Di samping permohonan fatwa, para pemohon juga mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan kedua ini, Mahkamah Konstitusi dapat menerimanya untuk diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang sebagaimana mestinya. Terlihat di sini bahwa Mahkamah Konstitusi sudah melimitasi ya, dia melimitasi kewenangannya yang tercantum dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu hanya sebatas menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan kemudian memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, jadi fatwa yang kemudian diajukan itulah. Nah, pertanyaannya kemudian berarti Mahkamah Konstitusi bukan lembaga advisory opinion, lembaga yang bisa memberikan saran atau opini. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada pasal 22 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peran, salah satunya adalah memberikan fatwa. Nah, oleh karena itulah memang ini salah satu pembeda antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai peran sebagai advisory opinion, sementara itu Mahkamah Agung sebaliknya mempunyai peran sebagai advisory opinion untuk salah satu perannya ya, selain menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan juga memutus permohonan kasasi. Yang selanjutnya adalah salah satu karakteristik dari putusan MK ini adalah dia itu erga omnes ya. Jadi erga omnes itu dia berlaku untuk semua. Ya. Berbeda dengan kasus perdata, contoh kemudian Joko menggugat Evi karena Evi disinyalir tidak membayar hutang sebesar 500 juta rupiah. Ketika pengadilan perdata memutuskan bahwa Evi bersalah, ya berarti dampak dari putusan itu hanya mengikat kepada dua orang itu saja, yaitu Joko dan Evi. Tapi berbeda dengan putusan MK,
Walaupun yang kemudian merasa dirugikan adalah Joko saja, tapi ketika MK telah memutus perkara itu, maka impact-nya itu terjadi pada semua orang. Ya, itu yang dikenal dengan prinsip erga omnes. Selanjutnya saya masuk ke wewenang Mahkamah Konstitusi. Ya. Wewenang Mahkamah Konstitusi yang pertama, kita tahu bahwa MK wajib memutus pendapat DPR terkait dengan pemberhentian presiden. Ini catatan saja terlebih dahulu. Nah, kalau seumpama kemudian MK dia mempunyai kewenangan untuk memutus pendapat DPR, tapi ternyata setelah itu masih diuji lagi oleh MPR, apakah kemudian impeachment itu bisa dilaksanakan ataukah tidak. Nah, menggarisbawahi di sini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Berarti putusan MK tidak final and binding sebagaimana yang kemudian tercantum dalam konstitusi. Ya, final and binding itu final dan mengikat ya. Final dia berarti selesai, saat itu juga binding itu dia mengikat untuk semua atau dikenal dengan konsep erga omnes yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, menjadi pertanyaan di situ. Nah, tapi kalau kita melihat pada filosofi impeachment itu sendiri, pada hakikatnya memang ini adalah dua jalur yang berbeda. Yang pertama adalah jalur yuridis, penyelesaian secara hukum. Yang kedua adalah jalur politis atau penyelesaian secara politik. Penyelesaian secara hukum itu memang cukup selesai di Mahkamah Konstitusi saja. Jadi tidak ada yang ceritanya banding, itu tidak ada. Jadi putusan MK terkait dengan pendapat DPR mengenai pemberhentian presiden, jalur yuridisnya selesai. Akan tapi karena impeachment ini adalah jalur yuridis kombinasi jalur politis, maka terkait dengan putusan MK itu masih akan diselesaikan lagi oleh MPR. Jadi MPR nanti yang akan memutuskan apakah presiden dapat diberhentikan dari jabatannya ataukah tidak. Ya, walaupun kemudian putusan MK menjadi acuan, ya. Jadi kalau seumpama MK menyatakan iya ada pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat yang lainnya, lalu kemudian perbuatan tercela atau perbuatan tercela, maka ya MK bisa, maka MPR ya akan menjadikan itu sebagai rujukan untuk mengambil keputusan. Ya, tapi apakah nanti keputusannya memberhentikan presiden ataukah tidak, apakah mengamini putusan MK ataukah tidak, itu menjadi kewenangan politis dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jangan dicampur aduk antara politis dengan yuridis dalam konteks impeachment presiden. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pengujian undang-undang. Ya, ini salah satu kewenangan yang cukup sering saya pikir teman-teman lihat dalam berbagai media dan juga dalam berbagai perkuliahan, karena sering sekali teman-teman bersentuhan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang. Nah, terkait dengan pengujian undang-undang, ini ada dua ya, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengujian undang-undang secara formal atau web informal ya. Jadi undang-undang dilihat secara formal. Yang kedua adalah pengujian secara material. Apa bedanya pengujian secara formil dan pengujian secara material? Ya, kalau kita mengacu pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi ya, pengujian secara formil ini biasanya untuk melihat terkait dengan beberapa hal atau beberapa prosedur dalam pembentukan undang-undang. Ini apakah sudah sesuai atau belum? Jadi prosedurnya ini kan terkait dengan lembaga pembentuknya dan tata cara pembentukannya. Menjadi pertanyaan begini, loh, kalau begitu MK menggunakan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai batu uji, bukan konstitusi. Salah satu poin penting dalam prosedur
itu tidak hanya kemudian diatur dalam konstitusi, tapi bisa diterjemahkan dalam undang-undang. Jadi MK ketika kemudian menggunakan batu uji Undang-Undang 12 tahun 2011, tidak berarti MK tidak menggunakan konstitusi, bukan. Jadi tetap Undang-Undang 12 tahun 2011 ini adalah tafsiran pembentuk undang-undang terhadap konstitusi ya. Jadi dia bisa diuji sebagai sebuah peraturan di Mahkamah Konstitusi, tapi dia bisa jadi batu uji bagi MK untuk menguji peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebagai catatan saja bagi teman-teman. Nah, ketika kemudian dilihat dari aspek formalnya, yang pertama formilnya ya. Yang pertama adalah apakah lembaga pembentuknya sudah sesuai atau belum. Ya, jadi contohnya adalah ada beberapa lembaga gitu kan yang sudah diatur dalam konstitusi sebagai syarat untuk membentuk undang-undang gitu kan. Ada presiden, ada juga DPR ya. Kalau seumpama kemudian dibentuk DPR saja, ini kan berarti keliru. Nah, ini yang kemudian harus dibatalkan. Atau dibentuk presiden saja, ini kan juga keliru. Berarti ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau prosedurnya keliru, prosedur pembentukannya, contoh kalau kita mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011, ada fase perencanaan, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, dan terakhir adalah pengundangan. Ya, kalau kemudian satu tahapan atau dua tahapan itu terlewatkan, ini bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada di prolegnas, tidak kemudian disahkan. Tidak dibahas secara prosedur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, tapi kemudian dia disahkan. Ya, ini yang kemudian harus diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi batu uji dalam undang-undang tidak hanya kemudian konstitusi saja, tapi dia bisa menggunakan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh MK sebagai tafsir pembentuk undang-undang terhadap tata cara proses pembentukan undang-undang. Ya, ini kata-katanya terlalu banyak undang-undangnya, tapi kalau teman-teman pahami, insya Allah kemudian bisa masuk ya. Jadi memang kita terlalu banyak berbicara tentang undang-undang ini. Nah, kalau kita mengacu pada kasus yang terjadi ya, kalau kita mengacu pada sejumlah kasus terkait dengan pengujian formil, itu sudah terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012 PUU 1/2003 tentang ketenagakerjaan ya. Nah, pada waktu itu MK menguji Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menurutnya disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedur pembuatan sebuah undang-undang yang patut, yang terlihat dari fakta tidak adanya naskah akademik yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya undang-undang. Selain itu kemudian juga tidak melibatkan publik dan juga disinyalir ada kepentingan pemodal asing. Jadi MK membatalkan satu undang-undang secara keseluruhan. Yang pertama karena tidak ada naskah akademik, yang kedua karena tidak melibatkan publik, yang ketiga adalah karena dianggap menguntungkan sekali pemodal asingnya. Jadi ini adalah salah satu kasus pengujian undang-undang yang dibatalkan oleh MK karena cacat formil. Nah, ini nanti kalau seumpama teman-teman menemukan satu regulasi seperti itu, silahkan untuk menguji di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adalah terkait dengan cacat formil ya, pengujian material. Nah, pengujian material ini yang paling sering diajukan di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi menguji satu pasal saja, atau menguji satu ayat saja, atau menguji satu kata saja. Ya, ini sering sekali. Seringkali mungkin teman-teman melihat dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kemudian menjadi pertanyaan saja ya. Bisa nggak kemudian menguji materi tapi yang diputus adalah formil? Ya. Nah, ini pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pengujian undang-undang ketenaga listrikan ya.
Nah, dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu putusan 01, 021, 022 PUU 1 2003, yang diuji itu cuma 2 pasal, tapi ternyata 2 pasal itu mempengaruhi semua pasal dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Nah, saya bacakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah pasal 16, pasal 17 ayat 3 serta pasal 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, padahal seluruh paradigma yang mendasari Undang-Undang Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persidangan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran menimbang huruf B dan huruf C Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian Indonesia. Ya, jadi pengujiannya hanya 3 pasal saja, tapi dalam putusannya kemudian membatalkan semua membatalkan semua pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi ini pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita mengacu pada pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, di situ disebutkan bahwa MK hanya bisa menguji undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pembentuk undang-undang melimitasi kewenangan MK hanya bisa menguji undang-undang yang terbitkan setelah UUD 1945. Nah, tapi kemudian MK dalam putusannya 066 PUU 1 2004 MK membatalkan pasal ini, ya. Jadi dia melihat bahwa banyak juga ternyata undang-undang di sebelum amandemen yang dianggap melanggar atau dianggap inkonstitusional. Jadi MK setelah adanya putusan 066 PUU 1 2004, dia punya kewenangan untuk menguji semua undang-undang baik itu sebelum amandemen ataupun sesudah amandemen. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah kemudian siapa saja yang bisa menjadi pihak dalam perkara ini? Apakah Komnas HAM bisa? Apakah Komnas Perlindungan Anak bisa? Ataukah lembaga-lembaga seperti apa yang sebenarnya bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau kita mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi. Jadi kalau kemudian itu kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, maka dia tidak bisa. Contoh kemudian Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, ya, terkait dengan kewenangan untuk mengawasi hakim. Nah, ini kan kewenangannya diatur dalam Mahkamah Konstitusi, maka dia bisa menjadi objek sengketa dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Tapi kalau kemudian Komnas HAM dengan pemerintah, ya tidak ada, karena dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur terkait dengan pembentukan Komnas HAM. Kalau tidak diatur, maka kemudian kewenangannya pun juga tidak tercantum dalam konstitusi. Jadi teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu mana-mana lembaga negara yang ada kewenangannya dalam konstitusi. Kalau kemudian tidak ada, maka tidak bisa dia mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak semua lembaga negara yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan ke MK, karena kemudian
konstitusi sudah melimitasi kewenangannya, dia hanya bisa menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi. Kalau kemudian tidak diatur, bagaimana penyelesaiannya? Ya kalau tidak diatur, maka penyelesaiannya ada di lembaga peradilan yang lain. Sebagai contoh adalah kalau kemudian ternyata KPU melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu kan, dianggap itu bukan kewenangan KPU, tapi kewenangan dari Bawaslu sebagai contoh. Ya maka selesaikan melalui lembaga peradilan yang lain, tapi yang jelas bukan di Mahkamah Konstitusi gitu. Karena kalau di MK pada akhirnya nanti MK pasti akan menolak. Kenapa? Karena Bawaslu tidak dikenal sebagai penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak bisa kemudian meminta kewenangan KPU, karena dalam UUD 1945 penyelenggara pemilu itu hanya Komisi Pemilihan Umum. Jadi ini harus teman-teman perhatikan terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang selanjutnya adalah pembubaran partai politik ya. Jadi pembubaran partai politik kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dia bisa dilakukan dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya ideologi yang dianggap menyimpang, asas menyimpang, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang menyimpang. Jadi kalau seumpama kemudian kalau seumpama kemudian pemerintah hendak membubarkan partai politik, ya buktikan ini terlebih dahulu. Nah ini yang kemudian agak susah ya. Karena itu kalau kita mengacu pada fakta data yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu banyak sekali partai politik yang layak mutu walayahya gitu kan. Jadi dia tidak mati, juga tidak hidup. Kenapa? Karena partai politiknya itu masih ada, tapi struktur kepengurusannya sudah meninggal semua. Saya contohkan adalah Partai Kejayaan Demokrasi yang dimiliki oleh Matori Abdul Jalil almarhum, yang merupakan yang sempat berkonflik dengan Gus Dur pada waktu awal-awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, jadi partainya masih ada sekarang, tapi ya karena orangnya sudah almarhum semua, mulai dari ketua umum sampai pengurus-pengurus yang lain, ya bagaimana lagi pemerintah tidak bisa bubarkan karena tidak ada pelanggaran ideologi, asas, tujuan dan kegiatan. Tapi pemerintah juga kemudian kalau dibiarkan ya berarti tidak ada aktivitas apapun ya. Jadi dia partainya masih ada, tapi partainya masih ada dan diakui oleh negara, tapi tidak melakukan aktivitas-aktivitas apapun atau sedikit pun yang berkontribusi terhadap ketatanegaraan Indonesia. Nah selanjutnya adalah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, jadi kalau mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2003, ada tiga perkara ya yang bisa ada tiga pihak yang bisa mengajukan sengketa PHPU. Yang pertama adalah perseorangan, yaitu anggota DPD. Yang kedua adalah capres, cawapres, dan yang ketiga adalah partai politik ya. Ya, jadi kalau seumpama anggota DPRD gitu mengajukan sengketa ke MK, tidak bisa gitu. Kenapa? Karena dia tidak termasuk pihak yang bisa mengajukan sengketa. Yang bisa mengajukan sengketa adalah perseorangan DPD, yang kedua adalah capres cawapres, dan yang ketiga adalah partai politik. Jadi kalau dia tidak kalau partai politiknya tidak mengajukan sengketa terkait dengan itu ya tidak bisa. Karena itulah anggota DPR, DPRD yang berkompetisi dalam pemilu, dia tidak bisa untuk mengajukan sengketa apabila dia merasa dicurangi itu, maka dia tidak bisa mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi dia tidak termasuk pihak yang bisa, kecuali parpolnya yang mengajukan, maka itu bisa dilakukan. Tapi parpol tentu saja akan pragmatis, dia akan mengajukan sengketa sepanjang itu menguntungkan dirinya ya. Jadi kalau seumpama tidak terlalu berdampak, ya berarti tidak jadi persoalan. Nah, mungkin itu dulu. Jadi nantinya silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa mengajukan lewat
kanal Zoom atau kanal Google Meet yang akan kita buka setelah ini. Jadi metode yang akan kita gunakan sebagaimana saya sampaikan di awal perkuliahan, yaitu metode sinkron dan asinkron. Jadi materi akan saya sampaikan via video, biar kemudian teman-teman juga tidak terlalu banyak mengeluarkan kuota untuk mengakses YouTube atau Google Meet. Jadi video nanti silakan untuk diputar dengan resolusi yang seminimal mungkin ya. Biar selain itu kan nanti ada kuota gratis dari Kemendikbud, itu nanti bisa digunakan untuk YouTube ya. Dan itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, begitu itu dulu dari saya. Saya tunggu pertanyaannya. Kita bertemu di kanal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.